Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi PAI kelas 10 SMA atau SMK, yaitu dengan judul meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Pembahasan meliputi perjuangan Rasulullah SAW di kota Mekah, lalu contoh-contoh penyiksaan kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan para pengikutnya, lalu reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad, lalu yang terakhir yaitu perjanjian Aqobah pertama dan perjanjian Aqobah kedua. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu perjuangan Rasulullah SAW di kota Mekah. Sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal sekitar 570 Masehi. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir setelah 50 hari penyerangan Raja Abraha al-Asroh dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Pada waktu itu, Raja Abraha beserta tentaranya ini memakai gajah sebagai tunggangannya. Maka dari itu disebutlah tahun gajah. Ayah Nabi Muhammad yaitu bernama Abdullah, lalu ibunya yaitu Aminah. Nabi Muhammad sendiri itu sudah menjadi yatim ketika beliau masih dalam kandungan. Nah, setelah Nabi Muhammad lahir, beliau diasuh dan disusui oleh Halimah. 2 tahun setelah itu dikembalikan lagi ke ibunya. Akan tetapi pada usia 6 tahun Nabi Muhammad harus kehilangan ibundanya yang bernama Aminah karena sakit. Lalu akhirnya Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, ketika Abdul Muthalib wafat, lalu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Lalu Nabi Muhammad diajak untuk berdagang pergi ke negeri Syam atau Suriah. Sesampai di kota Basrah, Nabi Muhammad bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhairah, di mana pendeta ini itu mengetahui tanda-tanda atau ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad. Lalu ketika Nabi Muhammad umur 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan seorang wanita yaitu yang bernama Siti Khadijah. Pada usia 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ketika pada saat itu Nabi Muhammad sedang berkhulwat di Gua Hira. Lalu Nabi Muhammad berdakwah menyebarkan Islam selama 23 tahun. Nah, 13 tahunnya itu di kota Mekah, lalu 10 tahunnya itu di kota Madinah. Lalu beliau wafat usia 63 tahun. Selanjutnya yaitu substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kerasulan Nabi Muhammad dan wahyu pertama. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu pada usia 40 tahun, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi. Di mana pada itu Nabi Muhammad sendiri sudah terbiasa berkhulwat atau menyendiri di Gua Hira. Ketika itu Malaikat Jibril turun untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq
ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama yaitu akidah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Sebagaimana tercantum surat Al-Ikhlas ayat 1-4, di mana tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Pencipta yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini. Dan Nabi Muhammad telah mengajarkan kita semua bahwa Allah memelihara seluruh makhluknya dan juga menyediakan seluruh kebutuhan hambanya. Yang kedua yaitu akhlak mulia. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang jujur, yang memiliki sifat jujur, sehingga masyarakat Arab memberikan gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad sangat tanggung jawab, sangat jujur, sangat disiplin, pokoknya sempurnalah. Dan beliau juga melarang seluruh masyarakat Arab untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kurang baik, seperti berzina, berjudi, minum-minum khamr atau minum-minum yang memabukkan. Akhlak Rasulullah SAW adalah apa yang dimuat di dalam Al-Quran itu sendiri. Ia tidak hanya mengajarkan, tetapi juga mencontohkan langsung dengan akhlak terpuji. Selanjutnya strategi dakwah Rasulullah SAW ketika di Mekah, yaitu yang pertama yaitu dakwah secara rahasia atau diam-diam atau disiri. Nabi pertama kali dakwah kepada orang-orang terdekat, keluarga besar serta sahabat karib Nabi, di mana mengingat wataknya suku Quraisy yang sangat keras dan keteguhan mereka, hati mereka yang berpegang teguh ajaran nenek moyang. Rumah Nabi Muhammad SAW atau disebut Darul Arqam itu dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah, di mana disitulah Nabi menyampaikan risalahnya, tauhid dan ajaran Islam lainnya yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang pertama kali yaitu As-Sabiqun al-Awwalun yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad dan menyatakan keislamannya adalah Khadijah, istrinya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, adik sepupu Zaid bin Harisah, pembantunya yang diangkat menjadi anak, yang terakhir yaitu Abu Bakar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Alasan kenapa ajaran Rasulullah SAW bisa diterima pada saat itu, yaitu pertama, pribadi Rasulullah itu sangat jujur dan amanah. Maka pada zaman dahulu Rasulullah diberi gelar oleh masyarakat pada saat itu yaitu Al-Amin. Sabar, bijaksana dan lemah lembut dalam menyampaikan ajakan serta ajaran Islam. Yang kedua yaitu penyempurnaan ajaran sebelumnya. Beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik terhadap sesama, menjaga kerukunan, larangan perbuatan tercela seperti membunuh, berzina dan lain sebagainya. Yang ketiga, ajaran Islam yang rasional dan logos dan universal, menghargai hak-hak asasi manusia, memberikan hak yang sama, keadilan dan kepastian hidup setelah mati. Yang terakhir yaitu kesadaran, tradisi dan kebiasaan lama yang begitu jauh dari nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Strategi yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan.
bil jahr, sampai turunlah surat Al-Hijr, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Berdasarkan ayat tersebut, Rasulullah SAW yakin bahwa sudah saatnya Nabi Muhammad dan para pengikutnya untuk menyebarluaskan agama Islam secara terbuka dan terang-terangan, di mana hal itu didukung oleh istrinya yaitu Siti Khadijah. Lalu Nabi Muhammad mengajak paman-pamannya Abu Lahab dan Abu Jahal, akan tetapi mereka menolak mentah-mentah ajaran Rasulullah SAW dan masih berpegang teguh bahwa ajaran merekalah yang paling benar. Selanjutnya yaitu reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Kaum kafir Quraisy terus berupaya agar Rasulullah itu berhenti melakukan penyebaran agama Islam. Beberapa kekuatan telah disatukan agar bisa meruntuhkan ajaran Rasulullah SAW, dan Rasulullah beserta pengikutnya masih dan terus untuk menyebarkan agama Islam. Alasan penolakan dakwah Nabi Muhammad yang pertama yaitu kesombongan dan keangkuhan. Bangsa Arab dikenal sebagai bangsa sombong dan angkuh. Mereka menganggap semua yang mereka lakukan ini adalah benar dan menganggap mereka tidak salah apa yang ia lakukan selama ini. Karena mengakui agama Islam itu sama saja menurunkan dan menjatuhkan derajat dan martabat serta mengancam kedudukan mereka. Yang kedua yaitu fanatisme terhadap leluhur. Jadi mereka itu sangat mempercayai, sangat menjaga apa yang dikatakan oleh para leluhur-leluhurnya. Jadi apa yang dilakukan oleh leluhurnya itu semuanya itu dianggap benar. Karena bagi mereka Tuhan itu diwujudkan dalam bentuk berhala-berhala. Padahal berhala tersebut itu dibuat sendiri sejak ratusan tahun lalu. Yang nomor 3 yaitu eksistensi dan persaingan kekuasaan. Secara politis dapat melemahkan eksistensi kekuasaan yang didapatkan dengan berbagai cara, dan itu sangat bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah SAW. Itulah sebabnya mereka membela mati-matian dan memperhatikan eksistensi dan keberadaan mereka untuk menolak ajaran Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu contoh-contoh penyiksaan kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Yang pertama yaitu Abu Jahal. Ketika itu Abu Jahal melihat Rasulullah SAW di Bukit Sofa. Kemudian Abu Jahal mencerca dan menghina Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak menanggapi dan dia langsung beranjak pulang. Kejadian itu tersebut terdengar oleh Hamzah. Lalu Hamzah mencari Abu Jahal yang sedang duduk di samping Ka'bah bersama kelompoknya. Hamzah langsung mengangkat busur dan langsung memukulnya ke kepala Abu Jahal hingga tenggorokannya terluka. Kamu mencerca Rasulullah SAW, padahal aku memeluk agamanya. Aku menempuh jalan yang ia tempuh. Jika mampu, ayo lawan aku. Yang kedua yaitu Uqbah bin Abi Mu'ayt. Nah, beliau ini mengerti atau melihat bahasanya Rasulullah SAW itu sedang tawaf. Lalu Rasulullah dijerat lehernya dengan sorbannya dan diseret sampai keluar masjid. Lalu ada beberapa orang yang menolongnya karena ia takut dengan Bani Hashim.
Yang ketiga yaitu Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab adalah paman Rasulullah. Jadi rumah Rasulullah dan rumah pamannya Abu Lahab ini saling bertetanggaan. Jadi ketika Rasulullah dulunya itu sering dilempari oleh Abu Lahab dan istrinya itu barang-barang kotor hampir setiap hari. Lalu turunlah ayat surat Al-Lahab yang membahas tentang celakalah paman Rasulullah yang bernama Abu Lahab. Yang ketiga yaitu pemboikotan kaum muslimin, yaitu memutuskan hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim. Selanjutnya yaitu pemboikotan kaum muslimin, yaitu dengan cara memutuskan hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim yang dulunya ditandai oleh yaitu dengan bentuk piagam yang ditandatangani keduanya dan dipajang lalu ditaruh di sebelah Ka'bah. Dan itu berjalan sampai 3 tahun dan mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, penganiayaan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Perjanjian Aqobah. Perjanjian Aqobah pertama pada tahun ke-12 kenabian atau 621 Masehi, Nabi Muhammad menemui dan menyampaikan dakwahnya pada rombongan haji yang berjumlah 12 orang dari Yathrib. Rombongan tersebut menyambut dakwah Nabi Muhammad dan menyatakan keislamannya. Isi Perjanjian Aqobah 1. Setia kepada Nabi Muhammad. 2. Rela berkorban harta dan jiwa. 3. Ikut menyebarkan ajaran Islam. 4. Tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tidak akan membunuh. 6. Tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Nah, untuk Perjanjian Aqobah kedua pada tahun ke-13 kenabian 622 Masehi, Ushab kembali dari Yathrib bersama rombongan haji yang berjumlah 73 orang pria dan 2 orang wanita kemudian. Mereka bertemu Nabi Muhammad didampingi Al-Abbas bin Abdul Muthalib pada waktu tengah malam di Bukit Aqobah. Isi Perjanjian Aqobah kedua, siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad. 2. Ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. 3. Ikut memajukan agama Islam dan menyampaikan kepada sanak saudara. 4. Siap menerima segala resiko dan tantangan. Sekian, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan tentang dakwah Nabi Muhammad ketika di kota Mekah. Apabila ada kesalahan kata mau perbuatan mau perucapan dari awal hingga akhir, saya Muhammad Hafid Alawi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.